Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang kedua hari turunnya Roh Kudus, kita boleh disapa dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itulah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengkhotbah. Pendengar otomatis diperhadapkan dengan penilaian kepada si pengkhotbah itu sendiri. Padahal harus kita pahami kalau khotbah itu pemberitaan tentang firman kebenaran berbeda dengan orasi atau orator. Dalam orator yang dibutuhkan adalah skill berbicaranya, kecakapannya, bahkan gaya, mimik, sampai-sampai pada postur tubuhnya. Paulus sepertinya memahami bahwa ada sebuah dilema pemberitaan, kesaksian dalam menjalankan panggilannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ketika Yesus telah menangkapnya. Untuk mewartakan pemberitaan firman Tuhan itu atau logos itu. Bahkan dia menganggap pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan dia menganggap bahwasanya manusia di dunia tidak akan menerima bagaimana orang yang mampu, orang yang terpandang mampu menerima pelayanan tentang pemberitaan tentang salib. Kebodohan bagi yang akan binasa, tetapi menjadi kekuatan bagi Allah, bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Justru Paulus sadar betul akan peta dan kondisi kota Korintus sehingga dia perlu menyapa jemaat dengan nasihat-nasihat kesatuan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya setiap jemaat seia sekata, jangan ada perseteruan, jangan ada perpecahan di antara mereka. Jangan ada yang menyatakan bahwa kelompok mereka lah yang terbaik, yang paling dekat dengan Tuhan. Justru agar semakin bersatu dan semakin erat di dalam Tuhan. Paulus bersaksi kepada jemaat bahwa dia datang bukan atas keindahan retorika atau hikmat duniawi. Sebab dia menganggap segala sesuatunya itu adalah bodoh. Terbukti dari ungkapannya, dia menegaskan bahwa yang pertama, dia melihat bahwa tidak ada satupun orang yang ada di tengah-tengah persekutuan mereka yang dia baptis, kecuali Krispus dan Gaius dan juga keluarga Stefanus yang dia baptis. Tidak ada yang bisa dia katakan atas namaku, tapi semua di dalam nama Tuhan, di dalam nama Kristus. Itu semua dia tegaskan bahwa memberitakan kebenaran bukan persoalan pengutusannya. Membaptis bukan tanggung jawab dia, melainkan memberitakan Injil itu pun bukan dengan hikmat perkataan, tetapi dengan tujuan supaya salib Kristus
jangan menjadi sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu, manusia diselamatkan karena anugerah Allah. Hikmat duniawi itu terbatas dan justru Paulus ada panduan. Meskipun dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dari keadaannya yang dulu bukan pengikut Kristus, sehingga orang-orang menganggap dia kehilangan hikmat. Tapi dia mengimani hikmat orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dimenangkan. Dan dia mengimani hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Itu diangkatnya dari kitab Yesaya 29 ayat 14b. Aku membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Yang hendak Paulus tegaskan di sini adalah sebuah keselamatan, bukan karena manusia berhikmat seperti ahli-ahli Taurat yang hanya mengumandangkan bahwa kami adalah bangsa umat pilihan Tuhan, sehingga akan terjadi perbantahan. Karena Allah telah membuat semuanya itu menjadi kebodohan. Mengenai hal bukanlah dengan hikmat yang dimiliki. Mengenai Allah itu bukanlah masalah hikmat yang dimiliki oleh orang-orang di dunia ini atau dengan segala bentuk retorikanya. Di sisi lain, ketika orang-orang Yahudi meminta tanda dan orang Yunani mencari hikmat, maka Paulus menyatakan bahwa keadaan itulah yang dia takutkan. Semuanya akan menjadi batu sandungan. Ya, akan menjadi batu sandungan terutama bagi orang-orang yang baru menerima Kristus, yang baru menerima tentang keselamatan itu. Paulus takut dan gentar akan keadaan ini. Dia ragu bila hal ini dibiarkan akan menjadi momok yang besar di tengah-tengah persekutuan, di mana saat itu masih gencar-gencarnya menerima baptisan dan masih ada keinginan yang luar biasa dari masyarakat umum untuk menerima Kristus. Paulus merasa lemah karena dia bukanlah orang yang fasih dalam berbicara. Paulus merasa takut karena orang-orang Kristus bisa saja menolak dia dan bahkan mengancam jiwanya. Namun dia tetap bertekad untuk memberitakan Injil karena dia tahu dengan kuasa apa dia memberitakan Injil itu. Yang dia tahu, dia memberitakan berita itu, memberitakan Injil keselamatan itu hanya bersandar kepada kekuatan daripada Roh Kudus. Tapi pandangan orang Yahudi yang menyatakan bahwa mereka adalah kaum pilihan Allah, umat perjanjian Allah, yang sebaliknya orang Yahudi menganggap mereka adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, punya kecakapan, sampai-sampai Paulus tegaskan bahwa orang yang bodoh dari Allah lebih besar daripada hikmat manusia di dunia. Dan orang yang lemah dari Allah itu sendiri lebih kuat daripada manusia. Alasan inilah yang mendasari imannya memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara orang Yahudi ataupun di antara orang Yunani. Dia tidak mengetahui dan tidak mau bergabung dengan pandangan mereka yang di pikirannya tidak ada selain Yesus Kristus yang rela disalibkan. Yang dipegang Paulus adalah yang ada padaku hanyalah kekuatan daripada Roh Kudus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak ikut mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain. Yang ada bagi dia adalah hanya salib Yesus, yang merupakan kebodohan yang dianggap oleh orang-orang yang di sekitarnya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus. Aku telah memutuskan untuk mengetahui tentang diri Yesus yang mau disalibkan. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain
selain melihat bahwa Yesus Kristus dikenal dan dipercaya oleh penduduk orang Korintus adalah Mesias. Itulah kerinduan dan keinginan Paulus satu-satunya dalam pelayanannya. Kita pernah mendengar sebuah kisah tentang cerita seorang pelayan di Papua yang namanya Bill Gates, seorang misionaris. Tetapi dia memiliki kelemahan. Kakinya lemah, tubuhnya lemah, tetapi dia diutus oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan ke negeri Papua. Tapi coba kita bayangkan, ketika ada orang secara fisik lemah, atau mungkin juga pikirannya lemah, atau secara rohani juga lemah, kebanyakan orang menolak untuk pengutusan Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Tetapi sekalipun dia secara fisik lemah, namun Allah memampukan dia untuk memberitakan kabar kesukaan bagi penduduk di Irian Jaya. Dalam hal ini Paulus juga kembali menekankan bahwa pemberitaan Injil keselamatan itu dia lakukan bukan karena kefasihannya, bukan karena kekuatannya, tetapi dorongan hikmat Roh Tuhan yang dia miliki. Tetapi dengan kekuatan Allah, dia menekankan bahwa ketika dia datang dan tinggal bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku di sini di Korintus, dia tidak memberitakan Injil dengan kalimat-kalimat yang indah atau dengan kata-kata yang muluk-muluk, tetapi dengan kata-kata yang sederhana. Tetapi dia tetap disertai dengan kuasa dari Roh Kudus. Kata hikmat yang meyakinkan dalam hal ini, seperti dalam bahasa aslinya, artinya peitos, bujukan. Dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak pernah membujuk orang-orang supaya orang itu mengikut dan percaya kepada Injil yang dia beritakan. Pemberitaan Injil bukanlah soal bujukan, tetapi adalah soal deklarasi, soal pemberitaan yang berdasarkan pada hikmat dan retorika ilmu bahasa, bukan. Tetapi Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu mampu menjalankan hati kita dan tinggal di dalam hati kita. Kita tidak perlu membujuk supaya orang mampu mempercayai Injil itu. Tidak perlu. Kita tidak perlu membujuk orang supaya menjadi seorang yang Kristen. Yang perlu adalah mendeklarasikan Injil itu sendiri dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang percaya dan membimbingnya kepada kebenaran terhadap apa yang dia ungkapkan sebanding dengan apa yang dia lakukan. Roh Kudus akan bekerja dalam setiap orang percaya supaya mereka percaya kepada Injil Yesus Kristus, Sang Penyelamat itu. Seringkali orang bertanya kepada kita, bagaimana melakukan penginjilan yang efektif. Yang pada umumnya orang-orang mengajukan pernyataan itu karena orang-orang belum mengerti bagaimana sebenarnya seseorang itu memberitakan firman Tuhan yang didukung oleh Roh Kudus. Namun, bila mana masih banyak orang-orang yang berpikir bahwasanya Roh Kudus itu hanya hadir bila orang lain mampu berkata-kata dengan ragam yang bahasa, atau dia mampu melakukan kekuatan dengan kata-kata, atau mungkin retorika, ilmu bahasa yang cukup luar biasa setinggi langit. Tetapi efektivitas daripada penginjilan itu bukan tergantung kepada metode.
bukan bergantung kepada kecakapan manusia. Karena 1000 metode atau setingginya kecakapan manusia tidak akan bisa diterapkan untuk menghimpun supaya orang-orang datang kepada kebenaran Kristus. Sejarah menyatakan dalam kehidupan kita, efektivitas pemberitaan pelayanan kepada Tuhan, pemberitaan Injil bukan terletak kepada metode dan caranya, tetapi terletak pada ketergantungan kita pada kuasa Roh Kudus. Dan cara yang paling baik adalah dengan memberitakan Injil itu sendiri, mau memberikan hati. Tapi banyak orang yang enggan memberitakan Injil dengan alasan tidak tahu caranya yang tepat. Tetapi itu hanya sebuah alasan yang sesungguhnya adalah tidak memiliki komitmen untuk pemberitaan Injil. Ada banyak orang yang tidak mau rela mengabarkan berita Injil atau barangkali mencurahkan tentang isi firman Tuhan karena dia menganggap bahwa dirinya masih muda. Pemberitaan Injil bukan bersandar pada hikmat manusia atau pengalaman ataupun bagaimana caranya melakukan. Pemberitaan Injil bukan juga dengan kalimat yang indah dan bujukan, tetapi pemberitaan Injil itu harus bersandar kepada kekuatan Roh Kudus sekali lagi, yaitu kekuatan Allah di dalam setiap orang yang percaya. Saudaraku, dampak daripada pemberitaan Injil ketika kita harus menguber-uber retorika, menguber-uber metode, atau menguber-uber kecakapan, yang terjadi pada diri kelompok persekutuan itu akan terjadi konflik. Bukan karena seseorang yang lebih berhikmat atau lebih pintar atau yang lebih dekat kepada Tuhan. Karena hikmat setiap orang bisa saja berbeda-beda. Maka konflik akan terjadi ketika orang yang berhikmat merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan, atau dia lebih berguna, lebih pintar, lebih bersahaja, lebih cakap, dan kemudian memandang orang yang lain itu rendah atau tidak berhikmat. Hal ini akan terjadi bila kita mengandalkan hikmat manusia. Ketika manusia mengandalkan hikmatnya sendiri, kelihayannya, menyamakan dirinya sama dengan hikmat Tuhan, maka manusia itu menjadi sesat. Lalu bagaimana orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau diselamatkan, dan berharap dia supaya mendapatkan sukacita itu, mau mengikuti Yesus ketika kita sudah sesat? Siapakah manusia sehingga kita bisa mengetahui tentang rencana dan pikiran Allah yang agung? Keadaan ini akan menjadi sulit ketika seseorang berkata otoritas penuh bahwa dia memiliki Tuhan yang memilih kami, bangsa kami adalah bangsa pilihannya, sehingga dia merasa terwakili atau mewakili bangsanya untuk menyatakan apa yang menjadi hak dia kepada Tuhan. Dan perkataannya dia anggap dan dia percaya adalah perkataan Tuhan. Kita sudah melihat sendiri sepanjang sejarah, banyak sekali kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa mereka mendapat perintah langsung dari Allah untuk menjual semua harta mereka dan beramai-ramai untuk menyatakan segala sesuatunya adalah melalui Roh. Ketika kamu memberi semua hartamu, maka kamu akan menjadi kaya di surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melihat hikmat Tuhan itu? Saudara-saudaraku, untuk menghadapi corona COVID-19 belakangan ini, banyak orang yang berbantahan. Gak usahlah memuji Tuhan, gak usahlah dulu beribadah, atau situasi sudah kondisi begini keadaannya, terima saja. Atau mungkin hanya bisa mengurung diri di rumah, terima begitu saja. Atau barangkali ada juga orang yang terlalu polos, di mana ada keramaian, yang penting berdoa kepada Tuhan. Itukah yang dinamakan hikmat? Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa berfirman atau berbicara langsung kepada manusianya. Dan kita juga tidak bisa menyatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa
menyatakan kekuatannya untuk mengusir semua virus-virus itu, atau untuk mengandalkan semua jalan yang baik dan menghalau semua virus-virus itu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kuasa Allah bisa kita dapatkan, kita mengerti hanya melalui Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menghantarkan kita. Saya bayangkan alangkah seandainya ada zamannya kembali ke belakang. Lebih enak dan lebih indah jika Tuhan itu berbicara kepada zaman manusia zaman sekarang seperti berbicara kepada zaman nabi-nabi. Tuhan berbicara kepada Nabi Musa melalui tiang api dengan membakar semak, melalui malaikat, melalui perjalanan bangsa Israel itu tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Siapakah yang mengerti tentang keberadaan itu sehingga mereka harus mengikut tiang api itu pada siang hari atau tiang embun itu? Mungkin orang-orang sekarang terlalu sikapnya terlalu paranoid atau terlalu kurang percaya atau skeptis, sehingga apapun yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita itu semua di luar nalar manusia. Sehingga orang-orang berpendapat bahwasanya yang ada zaman sekarang itu perlu diketahui dengan kemajuan teknologi. Hidup manusia sekarang sudah tergantung kepada bagaimana teknologinya, bagaimana media sosialnya. Hikmat manusia zaman sekarang itu tergantung kepada anomali alamnya. Semuanya menjadi rekayasa, pertandingan. Dia pikir bahwasanya dengan penggunaan gamenya dia sudah senang dan terlepas dari seluruh dahaganya. Sehingga kebanyakan hikmat manusia menghalangi kedekatannya dengan Tuhannya. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang tidak percaya kepada hikmat Allah justru karena hikmat manusia itu sendiri. Karena orang-orang sudah mengandalkan pikirannya, kepandaiannya, kelihayannya, dan hikmatnya sendiri, berpikir bahwa apa yang terjadi di luar hikmat manusia tidak sungguh-sungguh terjadi, hanyalah mimpi, hanyalah ilusi. Lalu, mengapa kita harus memikirkan dan merenungkan untuk apa Yesus disalibkan? Untuk apa salib itu? Untuk apa Tuhan memberikan kasih-Nya yang agung? Kita tidak akan berhenti memberitakan kasih Tuhan dan karya keselamatan dari Yesus Kristus sebelum orang-orang di sekitar kita menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Ingat, tetaplah berjalan bersama bimbingan Roh Kudus dan lakukan perintah. Tetapi yang perlu lebih dahulu kita yakini adalah berikan hati bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang yang menerima hikmat Tuhan, dan termasuk juga yang saat ini yang belum menerima hikmat Tuhan, supaya dia lebih mendekatkan diri kepada kebaikan Tuhan itu sendiri. Berikan hatimu dalam kepasrahan diri dan bergantunglah senantiasa kepada kekuatan Allah. Dengan menerima kekuatan daripada Allah, dengan menerima apa yang menjadi bimbingan Roh Kudus, itulah yang membuktikan kita benar-benar telah dihinggapi oleh Roh Kudus. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Salam bagi kita.